Saudara Maharani Kusuma, Ketua Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Amanda Irawan, Ketua Indonesian Hotel General Manager Association, Ibu Monalisa Eka Shinta, Sekjen Asosiasi Karnaval Indonesia, Ibu Arini Yulianti, Executive Director Jakarta Hotel Association, Bapak Edward Rudolf Pangkurego, COO Art Hotel Group, Bapak Sri Wardoyo, GM Art Hotel Harmony Jakarta, para narasumber, dan hadirin sekalian. Senang sekali saya bisa bertemu dengan rekan-rekan semua pada hari ini. Dalam pengalaman saya memimpin Kementerian Pariwisata 12 bulan terakhir ini, saya selalu merasakan bahwa kunci kesuksesan adalah kerjasama yang erat antara semua stakeholder pariwisata, terutama dengan insan media, untuk menyamakan visi dan persepsi bersama sebagai dasar. Oleh karena itu, saya ingin membagikan visi pariwisata Indonesia ke depan, sebuah sektor yang kita bangun tidak hanya untuk memberi dampak nyata bagi perekonomian nasional, tetapi juga untuk tumbuh secara berkelanjutan, inklusif, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sektor pariwisata merupakan mesin pertumbuhan ekonomi dunia yang vital dengan dampak sosial yang luas. Pada tahun 2023, pariwisata menyumbang sekitar 10% ke PDB global dan menjadi lapangan kerja bagi 330 juta pekerja di seluruh dunia. Di Indonesia, Bank Mandiri memperkirakan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional sebesar 4,9% pada semester 1 2025 dan penyerapan tenaga kerja sekitar 25,88 juta orang. Di tengah capaian ini, dunia pariwisata global juga tengah mengalami pergeseran tren yang cukup signifikan. Kami mengidentifikasi ada 3 tren yang secara fundamental dapat mengubah lanskap membawa peluang bagi pariwisata kita, yaitu pergeseran sumber wisatawan, perubahan demografi, dan perubahan pola pemilihan destinasi. Pertama, perubahan pola sumber wisatawan. Pola sumber wisatawan outbound mengalami perubahan yang signifikan. Jika sebelumnya pasar didominasi Amerika, Eropa Barat, dan Asia Timur, kini distribusinya semakin beragam. Negara-negara dari Amerika Selatan, Asia Selatan, dan Timur Tengah termasuk Indonesia juga diperkirakan akan masuk ke dalam 15 besar pasar outbound pada tahun 2040. Hal ini didasarkan pada proyeksi pertumbuhan populasi kelas menengah, peningkatan pendapatan per kapita, dan indeks harga konsumen. Kondisi perubahan sumber wisatawan ini menegaskan pentingnya menyesuaikan penawaran pariwisata Indonesia agar relevan dan menarik bagi segmen wisatawan baru, sekaligus membuka peluang untuk mengembangkan pariwisata minat khusus. Salah satunya adalah pariwisata ramah Muslim yang sangat diminati oleh wisatawan Timur Tengah tentunya. Menurut Crescent Rating, pada tahun 2030, total pengeluaran wisatawan Muslim mencapai lebih dari 235 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah memiliki ekosistem dan fasilitas yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim. Hal ini memberi Indonesia keunggulan kompetitif untuk memperkuat posisi sebagai destinasi ramah Muslim di kancah global. Dan kedua, perubahan demografi. Gen Z dan milenial kini menjadi motor baru pertumbuhan pariwisata dunia dengan minat berwisata paling tinggi. Karena itu kita perlu menghadirkan pengalaman yang sesuai dengan preferensi mereka. Ada 2 hal yang membedakan generasi ini, yaitu cara mereka
suksesnya adalah event Ken yang baru saja dijalankan adalah Pacu Jalur. Sangat viral, event ini berhasil meraih puluhan juta impresi di media sosial dan menarik 1,6 juta pengunjung. Karena menyesuaikan dengan cara generasi muda mencari informasi dan menekankan pengalaman yang otentik. Dan ketiga, kami juga melihat perubahan besar dalam pola pemilihan destinasi wisata. Destinasi yang sebelumnya bukan top of mind atau sekedar detour, kini menjadi semakin diminati. Wisatawan mencari pengalaman baru di destinasi unik yang berbeda dari destinasi utama. Perjalanan intra-regional juga akan semakin diminta dan diminati. Di Asia Tenggara diperkirakan akan meningkat dari 24% pada 2023 menjadi 30% pada tahun 2030. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengemas ulang dan memperkaya produk wisata, menggabungkan destinasi populer dengan destinasi niche di sekitarnya, menciptakan paket wisata yang lebih otentik. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Destinasi berdekatan pun menawarkan pesona berbeda, mulai dari alam, budaya, dan kuliner. Misalnya, wisatawan ke Bali dapat menikmati pantai dan resort sekaligus melanjutkan ke Banyuwangi untuk merasakan sisi lain Pulau Jawa. Kedekatan ini juga memungkinkan kita untuk memaksimalkan potensi wisatawan intra-regional dengan mendorong mereka untuk tinggal lebih lama dan menjelajahi lebih banyak tempat di Indonesia. Yang berikutnya, rekan-rekan wartawan yang saya banggakan dan hadirin sekalian, untuk memaksimalkan peluang yang ada di depan kita, Kementerian Pariwisata telah menyiapkan program-program unggulan yang saya sering sampaikan di media massa. Pertama, pariwisata naik kelas. Program ini bertujuan mewujudkan pariwisata yang menekankan nilai, keberlanjutan, dan pengalaman bermakna dibandingkan sekedar kunjungan saja dan jumlah kunjungan. Nah, program ini memanfaatkan berbagai minat khusus sebagai daya tarik pariwisata. Untuk tahun 2025 ini, kami memfokuskan gastronomi, wisata bahari, dan wellness yang bertujuan meningkatkan kualitas pengalaman wisata, meningkatkan pengeluaran wisatawan, serta meningkatkan kontribusi pada devisa negara. Nah, tahun ini di bidang gastronomi kami meluncurkan event Wonderful Indonesia Gourmet yang kita lakukan di 2 kota, Jakarta dan Bali. Dan juga program Serasa adalah kerjasama beberapa kementerian untuk meningkatkan jumlah restoran Indonesia di luar negeri. Di sektor wellness ada kami akan segera melakukan atau menyelenggarakan Wonderful Indonesia Wellness Event di Yogyakarta dan Solo. Sementara untuk bahari, kami juga akan merilis Wonderful Indonesia Diving Guide. Program ini diharapkan dapat meningkatkan spending yang dilakukan wisatawan dan lama tinggal di destinasi yang lebih panjang, sehingga dapat menciptakan dampak ekonomi yang lebih nyata dan berkelanjutan. Yang kedua adalah event Bank Indonesia, termasuk karisma event Nusantara yang memberdayakan event-event di seluruh Indonesia agar semakin berkualitas, berdaya saing, berdampak, dan bertaraf internasional. Dan juga kami baru saja menyelenggarakan event Southeast Asia Business Event Forum yang sudah dilaksanakan pada awal bulan ini. Dan ketiga, program Desa Wisata. Program ini bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan yang inklusif melalui pendampingan. Dalam memberdayakan desa wisata, Kementerian Pariwisata tidak bekerja sendiri, tetapi kita juga aktif berkolaborasi, mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga kementerian lainnya, yaitu dengan Kementerian Koperasi contohnya, kami mendorong transformasi desa wisata untuk memiliki
saat ini sudah tercatat 5.766 desa wisata yang memiliki koperasi atau koperasi desa atau kelurahan merah putih yang berbadan hukum. Selain itu, Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan Kementerian UMKM bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk memberikan sertifikasi produk halal kepada UMKM, dimulai dari pilot project di Bumbu Desa Wisata, dan saat ini sudah diberikan 438 produk UMKM yang tersertifikasi halal. Kedepannya kami akan memberikan sertifikasi halal di 1.500 desa wisata. Jadi program ini kami perluas. Semua kerjasama ini membuahkan hasil yang nyata. Kumulatif hingga Oktober 2025, 5 desa wisata Indonesia berhasil meraih UN Best Tourism Village, termasuk Desa Pemutaran yang baru saja kemarin tanggal 17 Oktober diumumkan memenangkan sebagai desa wisata terbaik di dunia oleh UN Tourism. Dan yang keempat, Tourism 5.0, platform Indonesia.travel atau website kami akan kami lengkapi dengan AI dan chatbot untuk membantu wisatawan mempelajari lebih detail tentang Indonesia, destinasi-destinasi kita, atraksi, event, semua data lengkap di sana, dan juga bisa membantu mereka membuat rencana perjalanan, misalnya itinerary, dan bisa mempermudah bagi wisatawan untuk jalan-jalan ke Indonesia. Dan yang kelima, Gerakan Wisata Bersih merupakan program aktivasi yang dimaksudkan untuk membangun budaya kebersihan di destinasi wisata. Jadi kita kerja sama dengan komunitas dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menjaga kebersihan, meningkatkan awareness bahwa kita semua tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan juga menjaga toilet dan amenitas di destinasi itu harus selalu bersih. Nah, selain itu, kami sudah berencana untuk tahun depan, kami spill sedikit, akan menambahkan fokus mengenai peningkatan keselamatan berwisata, khususnya di destinasi alam yang masih rawan insiden. Jadi kami ada kerjasama dengan Basarnas untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Oke, baik, dan next. Jadi hadirin sekalian, strategi terbaik sekalipun tidak akan berhasil tanpa kolaborasi erat. Keberhasilan pariwisata Indonesia sangat membutuhkan dukungan sinergi pemerintah, industri, akademisi, media, dan komunitas lokal. Dan peran media sangatlah krusial, bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi membentuk narasi dan persepsi pariwisata Indonesia di mata dunia. Di akhir kata, pariwisata Indonesia kini berada di titik strategis. Tren global berpihak pada kita dan strategi kita cukup jelas. Beberapa tahun